Pemikiran umum tuh diabetes ya karena terlalu banyak makan gula. Ya itu Betul, saya punya pendapat. pendapatnya kan gitu rata-rata orang dan semuanya. Dan itu salah. Ya Oke, salah oke, oke. karena gini Pak, diabetes itu terjadi. Kenapa? Karena gulanya nggak bisa dimakan sel Pak. Gulanya nggak Oke. bisa masuk. Jadi Bapak bayangin ya bahwa sel itu dia punya rumah, namanya membran sel atau dinding sel. Itu ibarat kata kayak rumah kotak gitu, Pak. Ruangan di dalam satu Hmm, ruangan rumah gitu ya. Itu punya pintu. Nah, di dalam rumah atau dinding sel itu ada DNA sel, otaknya sel, mitokondria, ribosom, ya, yang lain-lain ada di situ tuh butuh makan. Nah, makannya itu kan melewati pintu reseptor sel namanya. Nah, gula itu ada di luar. Kenapa? Karena dia nggak bisa masuk. oke. Kenapa nggak bisa masuk? Karena pintunya ketutup plak. Nah, sehingga ketika setiap hari manusia makan, Bapak kan makan nasi dulu tuh. Sebelumnya kan makan nasi, makan pokoknya menghasilkan glukosa kan, menghasilkan gula kan, tiap hari kan. Nah, tapi Ya. pintu reseptor selnya ketutup, keblok, nggak bisa masuk itu. Hmm, Sehingga banjir Pak gulanya Pak. ya Allah, iya, iya, iya. Banjir kenapa? Karena nggak bisa masuk. Kalau seharusnya itu bisa masuk, pintu reseptor selnya lancar buka tutup, ya Bapak makan karbo, habis itu Pas. pintunya buka, dimakan sama sel gitu terus. Ya, iya, Nggak iya, akan terjadi over glukos. iya, iya, iya. Lah ini kan enggak, gara-gara pintu reseptor selnya macet. Macet itu karena ada plak. Yang bisa membuka pintu reseptor sel itu hanya insulin, Pak. Oke, Yang baik. diperintahkan oleh otak. Insulin itu dibikin pankreas, yang bikin organ pankreas. Diperintahkan sama otak. Jadi selama kita makan nasi atau makan apapun ya Pak ya. Nah, Iya, iya. ketika masuk makanan dari mulut dipecah di lambung, otak itu juga memerintahkan pankreas untuk bikin insulin mengiringi makanan yang kita makan. Iya, iya, iya. Sampai di pintu reseptor sel, makanan masuk karena insulinnya membuka pintu reseptor. Ini nggak ada plak ya Pak. Ini saya cerita nggak ada plak dulu nih. Iya, Lancar dari Pak, awal. bukanya lancar dimakan. Jadi yang dimakan itu ya gula, ya asam lemak. Ini lancar nih, ya. Asam lemak itu proses dari trigliserid yang bisa dipecah juga dimakan sama sel masuk. Glukosanya juga masuk. Nah, plak itu dari mana? Plak itu dari trigliserid, minyak, lemak yang gagal di metabolisme di peredaran darah. Jadi, jadi munculnya plak itu karena trigliserid, minyak itu bentuk cair, lemak itu bentuk padat, yang harusnya itu bisa dipecah oleh yang namanya enzim lipase. Ketika trigliserid, minyak lemak tadi ketemu enzim lipase, akan dipotong menjadi dua. Satu namanya gliserol, disimpan di liver. Satu lagi namanya asam lemak. Itu dimakan sel, menjadi nutrisi sel. Nah, Baik. kondisi sekarang ini, Bapak ini kan awalnya ada gangguan lambung. Ya, Pasti, itu betul. pasti. Masalahnya gangguan lambung itu bergejala atau tidak itu hal yang berbeda. Yang bergejala itu berarti terasa sakit, terasa nyeri, itu paling 15%, 20% dari populasi. Sisanya Pak, yang 80% itu tanpa gejala Pak. Tidak terasa sakit, tidak terasa nyeri. Mulanya orang itu pada salah paham. Kalau dia tidak ada gangguan lambung karena merasa nggak sakit. Iya, iya. Padahal definisi gangguan lambung itu tidak harus sakit, tetapi gagalnya lambung mengolah makanan jadi nutrisi. Hmm, Gitu Pak. Nah, karena apa? Kecenderungannya lambungnya netral. Netralnya ada dua hal. Netral karena bergejala nyeri sehingga masuk obat-obatan lambung yang sifatnya 95% itu keliru Pak, melanggar algoritma. Obat-obatan lambung sekarang 95% keliru Pak. Kenapa? Karena dia menetralkan asam lambung cara kerjanya. iya, iya, iya. Kita mengobati ini, Pak ya. Tidak ngobatin, membuat nyaman. Iya, iya. Membuat nyaman supaya nggak nyeri, tetapi efek membuat nyaman yaitu dengan cara menetralkan asam lambung. Jadi asam lambung itu kan pH-nya 1 sampai 2, 1 sampai 3. Asam kuat, HCl kan. Hmm, iya, iya. Nah, itu dinetralkan.
Netral itu artinya kan mendekati air, Pak. Air itu kan 7. Meskipun tidak mutlak pH 7 ya. Kalau yang dinetralkan pakai penetral asam lambung mungkin saja pH-nya 6, 5. Ya. Atau kalau yang secara hormonal yang tidak sakit, itu kecenderungannya tetap netral. Anggap saja pH-nya 4 gitu. Sehingga efek yang normal. Normalnya 1 sampai 2, 1 sampai 3, Pak. Ya. Kenapa? Banyak kan? Ya karena Tuhan membuat cairan lambung itu memang asam kuat untuk mengolah makanan. Iya. Nah kalau dinetralkan, ya pasti melanggar algoritma tuh Pak, melanggar sunatullah tuh Pak. Iya benar, sunatullahnya dirubah. Lah sunatullahnya dirubah, itu pelanggaran. Mulanya orang sakit, seumur-umur nggak bakal selesai. Kegagalan lambung yang netral tadi itu ketika ngolah protein, Pak. Oh. Bapak makan tahu, tempe, yang sekarang ini Bapak makan, kalau lambungnya Bapak masih tidak baik, itu yang bisa naik ke peredaran darah, protein itu cuma paling 25%, Pak. Ini angka-angka untuk memudahkan saya menyampaikan aja ya. Yang 75% itu buang ke feses, Pak. Oh, iya. Jadi kalau Bapak sekarang ini lambungnya juga belum bagus, ya tetap plaknya nggak akan hilang, Pak. Untuk menghilangi plaknya nih gimana caranya? Jadi langkah pertama sekarang, Pak, Bapak tetap lakukan seperti biasa. AG sereal diminum minimal 2 kali. Sebelum makan pagi sama sebelum makan sore. Habis itu makan dengan lauk tinggi protein, Pak, sayuran. Tidak ada minyak kalau bisa. Jeda 30 menit minimal. Habis itu minum Algati. Terus untuk yang fibrose, malam menjelang tidur 30 menit atau bangun pagi 1 jam setelah bangun pagi. Supaya apa? Pembersihan di dinding lambung sama usus itu nanti clear, bersih. Kan tujuannya fibrose itu untuk itu. AG sereal itu ketika dimakan, dia cara kerjanya itu melapisi dinding lambung, mukosa lambung. Sehingga intinya radang-radang yang ada di lambung, luka-luka lambung itu ditutup sama AG sereal. Singkatnya, nanti radang lambung baik. Berarti kalau lambungnya sudah sembuh, minimal tidak terjadi plak yang baru. Oke, tetapi plak di peredaran darah kan masih banyak. Plak yang ada di reseptor sel pintunya sel itu kan masih banyak juga. Sehingga Bapak kan makan glukos sedikit naik. Itu artinya kan masih banyak tuh plaknya yang menyumbat. Nah, perpaduan Algati sama AG sereal ini nanti yang akan menghasilkan yang namanya enzim APOA1. Nah, enzim APOA1 ini yang akan mengurep plak, diurai kembali menjadi asam lemak lagi, nanti dimakan sama sel. Oke, terus berikutnya Pak, kan Bapak makan beras karnus, beras BK itu. Nah, beras BK itu tujuannya untuk regenerasi organ, regenerasi sel organ. Nah, kalau kasus Bapak ini diabetes, beras BK tadi itu tujuannya dia meregenerasi pankreas, pankreasnya hidup lagi, sehat lagi gitu loh Pak. Semua pasien yang mengikuti program pendampingan body kalibrasi itu semua obat tetap diminum Pak, jangan langsung berhenti, nggak boleh. Yang langsung berhenti satu Pak, obat penetral asam lambung itu wajib berhenti. Kecuali ada keadaan mendesak, perih, nyeri gitu ya, boleh diminum obat asam lambung tadi. Hanya keadaan urgent saja. Begitu selesai, langsung berhenti lagi. Tapi obat yang lain tetap jalan, Pak. Oh, baik. Nah, sampai nanti parameternya mulai terjadi penurunan. Biasanya, Pak, itu di 1 sampai 2 minggu pertama. Itu pankreas akan respon baik. Artinya pankreas akan bisa menghasilkan insulin lebih baik. Nah, itu nanti mulai turun. Bapak mulai set up, disetel, obatnya juga mulai dikurangi. Ya, oke. Apalagi yang mau ditanyakan Pak? Sudah cukup, luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Nggih. Jangan putus asa, saya dampingi. Untuk konsultasi, silakan bergabung di grup WA yang ada di bio. Body kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.